Halo teman-teman, pasti Anda sudah tahu ya berita mengenai ditangkapnya seorang oknum di Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan ya bernama Isa Rahmatarwata. Goyo tidak kenal beliau ini siapa. Mari kita lihat ya siapa orang ini. Dia adalah Dirjen Anggaran ya, Direktur Jenderal Anggaran di Kemenkeu. Luar biasa, luar biasa. Oke, ini berita dari Kompas.com ya. Dirjen Kemenkeu Isa Rahmatarwata jadi tersangka ya. Kejagung bilang kasus Jiwasraya dia itu rugikan negara 16,8 triliun. Gila, 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 gila. Respect, Pak. 1,3 T-nya di Cortex mah apa secuil itu mah 1,3 T mah nggak ada artinya. Pantesan ya nggak ada guna 1,3 T ya. Ini dong, 16,8 T, baru keren, baru bagus ini ya. 1,3 T mah nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya tuh Cortex. Apa tuh Cortex? Tinggal tinggal lempar aja lah 1,3 T ya. Sekarang 16 triliun, Bos. Kejagung mengungkapkan kasus korupsi di PT Jiwasraya 2008 sampai 2018 nih. Jadi ini multi years ya, korupsi multi years, 10 tahun. Menyebabkan kerugian negara 16,8 T. Anjrit. Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ya, Jampitsus Kejagung, Mbak Abdul Kohar. Saat mengumumkan tersangka ya. Oke. Tersangka baru nih ya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian itu mengalami 16,8 triliun. Gila. Ia menyebutkan saat tindak pidana terjadi, bukan Kohar ya si bapak tadi itu ya, bapak siapa tadi? Sedang menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam LK. Gila. Belum masuk Kementerian Keuangan, dia sudah rugikan negara 18 T. Ketika dia masuk Kementerian Keuangan, bagaimana menurut Anda teman-teman? Gimana, gimana, gimana? Coba lu komentari ya. Pak Kahar bilang, kasus ini berawal dari Maret 2009 ya, PT Asuransi Jiwasraya dihadapkan pada kondisi insolven atau dalam keadaan tidak sehat. Terus 31 Desember 2008 terdapat kekurangan perhitungan dan pencadangan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis 5,7 triliun. Gila. Berhubung PT AJS merupakan perusahaan milik negara ya, dan usahanya bergerak di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah, Menteri BUMN ini saat itu mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar PT AJS mendapatkan tambahan modal 6 triliun dalam bentuk zero coupon bond dan kas untuk mencapai tingkat solvabilitas. Namun itu ditolak karena tingkat minimum atau risk based capital PT AJS mencapai minus 580% ya, jauh dari angka 120% yang dibutuhkan. Oke. Untuk mengatasi keuangan kondisi itu, direksinya antara lain Pak Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan Saimirwa melakukan sejumlah pembahasan terkait dengan kondisi keuangan PT AJS. Salah satunya adalah restrukturisasi. Ini merupakan imbas dari adanya kerugian sebelum tahun 2008 ya, yakni ada ketimpangan antara aset dan liabilities kewajiban PT AJS terhadap pemegang polis ya, minusnya 5,7 triliun. Untuk menutupi kerugian itu, mereka-mereka ini membuat produk JS Saving Plan. Oh, dia bikin produk baru, oke? Bikin produk baru yang mengandung unsur investasi dengan bunga gila setinggi-tingginya ya 9 sampai 13%. Yang saat itu berada di atas suku bunga rata-rata Bank Indonesia ya, yang rata-rata 7,5 sampai 8,7. KH menyebutkan Isa selaku Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam LK. Waktu itu dia menyetujui hal ini, padahal seharusnya tidak disetujui ya. Padahal saat itu tersangka tahu kondisi realnya PT AJS saat itu dalam keadaan insolvensi. Gimana ketika dia di Kemenkeu, Bos? Ya, ketika Kemenkeu, dia juga yang menyetujui anggaran Cortex. Gimana, Bos? Dapat berapa persen ini orang? Waduh, Kejagung. Halo, Pak Kejagung, tolong dong. Cortex, Pak, Cortex, Pak. Dana yang diperoleh oleh PT AJS kemudian dikelola dalam bentuk saham dan reksadana, tetapi tidak melaksanakan prinsip good corporate governance. Ya, pastilah. Kahar menyebutkan terdapat transaksi tidak wajar terhadap beberapa saham yang menyebabkan penurunan nilai portofolio aset investasi saham. Jadi mungkin dia terpengaruh oleh para orang-orang saham yang bilang ini bisa nih dapat nih 20% nih gila ya. Pada dibodoh-bodohin sama pialang saham abal-abal ya. Terhadap fakta tersebut, malam hari ini penyidik telah menemukan bukti yang cukup ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR yang saat itu menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam LK. Gila, gila. Pertanyaan gua, berapa banyak kebijakan anggaran yang sudah diterbitkan di Kemenkeu?
ketika dia menjabat di Kemenkeu sampai hari ini, guys. Gimana, guys? Ini kan kejadian kemarin tuh 2018. Bagaimana kejadian Cortex? Bagaimana pencairan dana Cortex? Kan dia nih orangnya nih. Atas tindakannya ini, Isa dijerat pasal bla 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 bla. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung ya. Gila langsung. Kita lihat berita lainnya. Berita lainnya adalah Dirjen Pajak Isa Rahmat Tarwata jadi tersangka korupsi. Ini respon Kemenkeu. Kita lihat bagaimana Kemenkeu meresponnya. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian, gila ya, Direktur teman-teman, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Jadi yang bikin anggaran itu dia. Gila. Bapak Isa Rahmat Tarwata sebagai tersangka. Kepala Biro Komunikasi Layanan dan Informasi Kemenkeu Denny Surjantoro membenarkan hal ini. Ia menegaskan Kemenkeu menghormati proses hukum yang berjalan. Iya katanya. Anjrit. Sedap. Iya doang gitu ya. Luar biasa. Kemenkeu belum menentukan siapa yang akan menggantikan Isa sebagai Dirjen Anggaran. Nanti kita lihat ya. Pak, mohon maaf Pak ya. Bukan cuma cari penggantinya. Diaudit apa yang sudah dilakukan selama ini. Itu Pak yang kita butuhkan Pak ya. Bukan cuma dipecat kemudian diganti orang. Bukan. Kita mau tahu ketika dia menjabat Dirjen Anggaran, apa aja yang sudah dilakukan, apa aja yang sudah disetujui. Jangan-jangan di situ lebih dari 18 triliun yang sudah dirugikan. Kira-kira begitu yang mau ya. Kita ya. Bagaimana teman-teman? Bagaimana lu teman-teman penonton video ini? Apakah lu pengen diaudit kerjaan dia selama di Kemenkeu? Bagaimana teman-teman? Kejagung menetapkan Isa sebagai tersangka. Bla 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 bla. Ini sudah sama ya. Ini sudah sama. Oke, sama. Oke, kita lanjut. Gila, jadi Kemenkeu cuma bilang iya gitu doang. Gile, gile, gile. Jadi tersangka ini perannya Pak Dirjen Kemenkeu di kasus korupsi Jiwasraya. Tadi sudah ya. Jadi dia tugasnya adalah menyetujui eh, action dari Jiwasraya itu di mana action itu menyebabkan pengambilan dana besar-besaran dari masyarakat sehingga terjadi kerugian negara. Tetapi kan ketika dia menyetujui itu, apakah dia menerima uang? Itu yang lagi dicari tahu. Dan yang lebih penting bagi gua dan Anda dan kita semua adalah ketika dia menjabat sebagai Dirjen Anggaran di Kemenkeu, apakah dia terlibat dalam penyetujuan anggaran 1,3 triliun di Korpstres? Kalau dia terlibat, kita mau tahu bagaimana prosesnya. Jangan-jangan, dan jangan-jangan, teman-teman ya. Oke, satu orang sudah dicopot dari Kementerian Keuangan ya, satu orang sudah dipenjara, satu oknum. Pertanyaan gue adalah kapan masterpiece atau mastermind atau master place atau master apalah dari Korpstres yang kita duga ya merugikan negara sampai bertriliun-triliun, kita duga ya, yang sudah kita lakukan ke KPK, kapan si mastermind ini akan ditangkap masuk penjara. Kita tunggu ya. Kejagung, halo Kejagung, KPK, halo KPK, BPK, halo BPK, bagaimana teman-teman semua? Kenapa tidak ada yang berani untuk menyentuh proyek Cortex ini? Cuma 1,3 T Pak, nggak ada artinya dibanding Jiwasraya 18 T ya Pak. Beda Pak, ini 1,3 T masih kecil. Kenapa nggak berani Pak? Ayo Pak, Pak Kejagung, Pak KPK, Pak BPK, silakan Pak. Kita tunggu ya bagaimana hasil auditnya terhadap kerjaannya si Pak, siapa tadi? Pak Dirjen Anggaran ini sepanjang dia di Kemenkeu. Jangan-jangan, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.